Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil islami wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana azim. Hadirin hadirat jamaah taklim Lailatul Jum'ah Musalla al-Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus majlis, di antaranya akhina Ustaz Ahmad Ramdhani, akhina Ustaz Sumarpi, dan yang lainnya yang insya Allah pada malam hari ini kita semua selalu dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang penuh barokah ini, malam yang penuh dengan rahmat ini, Sayyidul Ayyam, malam Jumat, kita kumpul di majlis dalam rangka thalabul ilmi. Sekian waktu, sekian lama tidak berjumpa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk mensyiarkan masjid kita, dalam rangka menuntut ilmu, dan dalam rangka berselawatan dan mahabbah kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita senantiasa dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat nanti orang yang cinta kepada nabinya, orang yang cinta kepada rasulnya, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya dan selalu bersalawat kepada rasulnya, insyaallah memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian lama kita tidak berjumpa di majlis yang penuh dengan rahmat, majlis yang penuh dengan maghfirah, karena kita melaksanakan agenda Ramadan, Idul Fitri, dan halal bihalal. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali hadir untuk melangkahkan kedua belah kaki kita menuju majlis ilmu, di mana kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat di mana kajian ilmu, dari rumah berangkat ikhlas, ringan, enteng itu, dengan niat lillahi ta'ala, maka kata Rasul, sahalallahu tariqan ilal jannah, besok kita akan dimudahkan, digampangkan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Inilah keistimewaan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu, ia berkata, apa kata beliau? Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu baginda Rasul sedang
berada di masjid dan beliau sedang bertelekan dengan memakai baju yang berwarna merah. Lalu kata Sofwan bin Asal al-Muradi ini, berkata tuh Sofwan, apa kata Sofwan? Wahai Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu. Langsung disambut oleh Rasulullah dengan sabdanya, marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi tahukul malaikah wa tazulluhu bijnihatiha summa yarkabu ba'duhum ba'da hatta yablughus sama'ad dunya min mahabbatihim lamma yatlubu. Yang artinya, selamat datang wahai penuntut ilmu. Nabi mengucapkan marhaban bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nih kamu datang nih, kalian datang tadi masuk, disambut itu oleh para malaikat. Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Cuma kalian kagak lihat malaikat yang ngomong gitu. Ya, kalau seandainya kamu masuk ke musola, ke masjid, malaikat pada berjejer, kira-kira apa yang kalian berbuat? Kabur. Ya, jadi masuk. Ya Allah. Rasulullah menyambut itu Sofwan bin Asal al-Muradi untuk menuntut ilmu. Nih, direnungkan. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu, kata Rasul, dikelilingi oleh para malaikat. Orang yang nuntut ilmu dikelilingi oleh para malaikat. Hebat nggak? Ya Allah, dikelilingi malaikat nih. Malam hari ini kita dikelilingi malaikat ini. Pembukaan majlis dikelilingi oleh para malaikat. Bahkan dinaungi oleh mereka dengan sayap-sayapnya. Tuh orang yang menuntut ilmu. Malaikat ngelilingin, bahkan sayap-sayap malaikat itu naungin orang-orang yang sedang nuntut ilmu. Dan para malaikat itu berada di satu tempat, di atas satu sama lainnya, hingga langit pertama, kata Rasul. Kenapa? Karena mereka sangat mencintai apa yang ia cari, yaitu berupa ilmu. Nah, ini pentingnya orang yang hadir di majlis ilmu. Rawahu Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Ini hadis yang disampaikan bagi Rasul. Bahkan hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang ingin mencari ilmu, orang yang ingin menuntut ilmu, hendaknya selalu mendatangi majlis-majlis ilmu. Ya memang godaannya besar. Kalau datang ke majlis ilmu rasanya berat banget. Iya. Tapi kalau giliran datang ke tempat hiburan, wah, jangan pakai ditanya. Ya. Godaannya berat. Bahkan Imam Malik mengatakan, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Yang namanya ilmu itu kita harus datengin. Ya, ilmu harus kita datengin, bukan ilmu yang datengin kita. Kira-kira kalau kita kagak sekolah, kagak ngaji, pinter kagak? Goblok iya. Iya. Ya kagak sekolah-kolah, malah gimana pinter, kagak ngaji-ngaji, bagaimana pinter? Iya. Ilmu itu harus didatengin. Ya, majlis-majlis semua harus didatengin. Bahkan majlis ilmu itu, kata Rasul, dinaungi para malaikat. Ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mencari majlis-majlis ilmu. Bahkan tuh malaikat ditugaskan Allah, malaikat, cari tuh majlis-majlis ilmu. Di mana tuh? Di situ ada majlis ilmu, kamu naungin tuh. Ya. Ditugaskan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengelilingi para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Di para malaikat ditugasin tuh. Malaikat datang loh ke majlis ini, naungin tuh. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian menaungi dengan sayap-sayapnya. Ini menunjukkan bahwa para malaikat memiliki sayap sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Fatir, di mana Allah pernah berfirman. Apa yang Allah sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' ajidu fil khalqi ma yasha'. Ini firman Allah nih tentang malaikat, di mana Allah menciptakan malaikat dengan sayap-sayap yang sangat luar biasa. Ya. Maka keberuntungan orang-orang yang duduk di majlis ilmu dinaungi oleh para malaikat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kemudian malaikat itu berada di atas satu sama lainnya sampai langit dunia. Kenapa? Karena mereka mencintai ilmu yang mereka cari. Makanya enggak rugi orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Imam Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa majlis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah. Majlis itu, ilmu itu adalah taman daripada taman surga. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u wa mariyadul jannah ya Rasulullah." Wahai para sahabat, apabila kalian melewati taman surga, mampir sebentar. Nih. Jadi kalau antum, kalau kita ngeliat taman surga, mampir tuh. Sahabat bingung, ya Rasul, taman surga yang ada di dunia itu apa sih ya Rasul? Nah, para ahli hadis ini menelusuri nih tentang hadis ini nih. Yang dimaksud taman surga itu apa sih? Nah, Imam Tabrani, Imam Maliki ini menemukan bahwa isi kandungan hadis wa mariyadul jannah ya Rasulullah ini yang pertama ada 3 tempat nih. Pertama, taman surga itu yang ada di dunia pertama adalah masjid. Ya, masjid Allah. Alhamdulillah nih. Besok katanya malam Minggu ini akan diresmikan menjadi masjid. Subhanallah. Ya. Akan diresmikan menjadi masjid. Masjid taman surga. Kenapa? Orang yang masuk di dalam masjid dicatat oleh Allah sebagai bentuk ibadah. Sekalipun dia cuma duduk doang. Duduk doang sambil senderan. Jangan ngopi, jangan. Ya duduk doang. Sambil senderan, sambil baca tasbih lah. Maka kata Allah, hai malaikat, wahai para malaikatku. Tuh lihat tuh, si Udin lagi duduk tuh senderan tuh. Catat dia seolah-olah sedang ibadah kepadaku. Ada yang namanya Udin? Iya, ya Udin ya. Ya Allah, ini taman surga dalam hadis ini pertama masjid. Yang kedua, wa mariyadul jannah ya Rasul. Majalisul ilmi, yaitu majlis Yang ketiga apalagi? Majalisul zikr, majlis zikir. Nah, ini tentang keistimewaan orang-orang yang hadir di majlis ilmu, majlis zikir. Dinaungi oleh malaikat, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Salah satunya lagi, sebagai bagian dari memperkuat keimanan kita, bahwa keutamaan majlis ilmu ini harus kita ketahui nih. Majlis zikir, majlis ilmu, apa sih manfaatnya? Apa sih keutamaannya? Yang pertama, majlis ilmu, majlis zikir, salah satunya hikmahnya itu dimudahkan kita untuk menuju surga. Yang kedua, mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat
bahkan dimuliakan para malaikat. Ini orang yang duduk di majelis ilmu. Beda orang yang duduk di pinggir jalan. Beda orang yang nongkrong di BKT. Nah, nongkrong di PKT kagak dimuliakan itu, dijorogin iya. Ya. Tapi kalau orang yang duduk majelis ilmu, malaikat memuliakan jamaah, malaikat memuliakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan keutamaan majelis ilmu selanjutnya, ini kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Kata Rasul, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah nih, masjid, mushola. Dia membaca kitab Allah, saling mempelajarinya, dia dengarkan tuh ilmu-ilmu Allah. Maka orang yang semacam itu melainkan akan turun kepada mereka apa? Yang pertama sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Orang yang duduk di majlis kira-kira ada yang galau apa kagak? Ada nggak orang yang di dalam masjid puyeng bawaannya? Kagak ada. Lagi duduk dalam masjid, gue puyeng buat ini. Dah. Di majlis puyeng, emang bikin apaan? Iya. Di majlis itu pikiran tenang. Ya, hati tenang. Ya, nggak ada orang yang duduk dalam majlis kepalanya pusing, pikirannya galau, nggak ada. Ya. Tapi kalau ada yang semacam itu bukan manusia namanya itu. Apa? Setan. Setan. Iya. Orang yang berilmu itu ditakuti sama Bayangkan, dulu mungkin saya pernah ceritakan. Pada waktu iblis setan mau masuk ke dalam masjid, mau buka pintu kagak jadi itu setan. Ya, setan. Setan. Ya, setan kagak jadi masuk. Ya. Rasulullah nanya, Set, kalau kata bahasa kitanya, lu kayak orang kebingungan, mau masuk kagak. Kata Rasul nih, apa jawab setan? Ya Rasul, ya Muhammad, memang saya bingung ini mau masuk. Lah udah masuk, kata Rasul, masuk silakan. Cuma saya kalau masuk takut kebakar. Emang kenapa? Saya paling demen tuh sama yang lagi sembahyang jamaah tuh, seneng itu godainnya. Kenapa? Orang yang pada sholat jamaah kagak pada punya ilmunya. Ya. Tapi saya lebih takut sama orang yang lagi tidur depan pintu nih. Ya. Sama lagi senderan. Iya, lagi senderan. Ya. Takut tuh. Iya. Ya kalau itu dia emang teman setan. Ya. Apa kata Rasul? Lah emang apa setan? Orang yang lagi tidur ya Rasul adalah orang yang berilmu. Kalau saya lompatin, tuh orang itu bangun, maka kebakarlah saya dengan ilmunya. Masya Allah. Tapi kalau saya godain orang pada jemaah, ya paling gampang. Nah, ini karena berkat ilmu, apapun akan sempurna. Yang ketiga, manfaat orang yang duduk di majelis ilmu ini tercatat sebagai jihad fi sabilillah. Apa kata Rasul? Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Wa man dakhalahu li ghairi zalik kana kan nadhiri ila ma laisa lahu. Yang artinya, barang siapa yang memasuki masjid kami, Masjid Nabawi dalam arti ini, dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya,
maka ia seperti mujahid fisabilillah. Jadi kalau kita masuk ke masjid dengan tujuan nyari ilmu, maka kita tercatat sebagai orang yang sedang berjihad di jalan. Nggak usah berangkat jauh-jauh ke Palestina, nggak usah. Kalau nyampe, kalau kagak, iya nanti konyol, iya, nggak usah dia berangkat jauh-jauh, udah berangkat sering-sering berangkat aja ke majlis dapat pahala jihad. Kalau berangkatnya ke majlis apa? Ya, majlis dangdut, ya bukan pahala jihad namanya, pahala apa? Pahala jahat itu mak. Ya, nih keutamaan orang yang duduk di majlis ilmu. Yang keempat, apa keutamaannya? Dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Masya Allah. Padahal kita sedang tidak pada sholat kan? Tapi dicatat oleh Allah seolah-olah kita sedang beribadah sampai kita pulang. Ada hadis Nabi, "Iza tawaddo ahadukum fi baiti, summa atal masjida kana fi sholatin hatta yarji'a fala yaf'alu hakadha wa syabbaka baina asabihi." Yang artinya, jika seorang berwudu di rumah kemudian dia mendatangi masjid, maka ia terus dicatat itu oleh Allah sebagai orang yang sholat hingga kembali lagi ke rumahnya. Ya, maka janganlah ia melakukan seperti ini. Artinya apa? Sering-seringlah kita datang menuju majlis-majlis atau masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, manfaatnya orang yang duduk di majlis ilmu. Ini dicatat amalannya seperti amalan di Iliyin. Apa itu Iliyin? Iliyin itu tempat yang paling tinggi. Ada hadis yang berbunyi, "Sholatu fi isri sholatin la labwa bainahuma kitabun fi Iliyin." Seorang yang setelah selesai sholat di masjid, kemudian ia menetap di sana hingga sholat berikutnya tanpa melakukan loggun atau kesia-siaan. Di antara keduanya, dia sambil baca, dia sambil mendengarkan kajian ilmu, akan dicatat sebagai amalan tersebut amalan Iliyin. Amalan tingkatan tinggi itu para malaikat-malaikat Allah SWT. Yaitu tentang keutamaan orang yang duduk di majlis ilmu. Yang terakhir, orang yang sering duduk di majlis ilmu mendapatkan perlindungan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini menjadi keutamaan majlis ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu di antara 7 golongan di akhirat kelak yang mendapatkan perlindungan Allah, yaitu ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul karena Allah, berpisah juga karena kita datang karena Allah, duduk di majlis karena Allah, mendengarkan kajian ilmu karena Allah, pulang karena Allah. Besok dia akan mendapatkan perlindungan di akhir. Subhanallah. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan usia, jangan sia-siakan waktu luang kita. Mumpung kalian usianya masih muda, banyakin cari ilmu, banyakin bekal amalia. Buat apa? Buat di masa yang akan datang. Insya Allah kalau kita sering duduk di majlis ilmu, hidup kita akan berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir, kumpul, ajak tuh yang lainnya untuk mensyiarkan agama Allah, untuk mensyiarkan tempat-tempat ibadah. Apalagi ini akan menjadi masjid. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang-orang yang meramaikan masjid-masjid Allah untuk ibadah dengan cara tolabul ilmi, dengan cara muzakarah, dengan cara sholawat, maka dia termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu. Yuk, jangan segan-segan.
hadir di majlis ilmu, datang kumpul di majlis ilmu. Insya Allah ilmu kita peroleh, ibadah kita sempurna, hidup kita akan tambah berkah. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan karena ini merupakan pembukaan. Ya, kalau beberapa bulan kita nggak berjumpa, mulai malam hari ini kita kembali lagi mengkaji ilmu. Mudah-mudahan niat awal ini termasuk niat-niat seterusnya, sehingga kita memperoleh kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikuatkan iman Islam kita, disehatkan badan kita, segala hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, digampangkan urusannya. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bil khusus muwakil daripada musala ini, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kurang sehat, mudah-mudahan senantiasa diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Teman kalian jamaah kita yang kemarin beberapa waktu lalu meninggal dunia, ya orangnya akhlaknya bagus, pendiam, ya telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan yang bernama Rizki Maulida senantiasa alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salih ala hadratin nabi. Al-Fatihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasul salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa Rabbi banfana bi barakatihim wa dinal usna bi urmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa bihi wa insyaallah ta'ala nabi rahmatil karami innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima ilaika ibadal karim Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma jam'anna hadza jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma rabbana innaka jami'un nas li la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min nafi'a wa mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban katsiran mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.